adik-adik sekalian, salam sehat, semangat, dan tetap bahagia untuk kita hari ini. Anak-anak sekalian, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang perempuan dan laki-laki sebagai citra Allah. Pada hakikatnya, manusia diciptakan oleh Allah sebagai laki-laki dan sebagai perempuan seturut citranya. Pada subtema ini, adik-adik sekalian diajak untuk menyadari keluhuran martabat dirinya sebagai citra Allah, baik sebagai laki-laki maupun sebagai perempuan. Untuk mendalami tentang tema ini, mari kita mendengarkan sebuah cerita tentang si kembar Angela dan Angelo. Si kembar Angela dan Angelo. Setelah sekitar 9 bulan mengandung, tiba waktunya bagi Ibu Elisa melahirkan. Pak Mario, suami Ibu Elisa, membawa Ibu Elisa ke rumah sakit bersalin yang tidak jauh dari rumahnya. Menjelang sore, dengan dibantu seorang dokter dan suster, Ibu Elisa melahirkan bayi kembar, yang satu perempuan dan yang satu laki-laki. Meskipun merasa sangat kesakitan dan sangat lelah, Ibu Elisa tampak tersenyum penuh sukacita. Pak Mario yang setia mendampingi istrinya tidak henti-hentinya mencium istrinya sambil membelai rambutnya yang penuh keringat. Mereka pun merasa sangat bahagia karena Tuhan memberi anak kepada mereka, bahkan diberikan anak-anak kembar, satu laki-laki dan satu perempuan. Setelah sekitar 1 jam, 2 orang suster perawat bayi membawa bayi mereka dan menempatkan kedua bayi yang terbungkus kain lampin itu di samping Ibu Elisa. Pak Mario dan Ibu Elisa sepakat memberi mereka nama. Bayi perempuan dinamai Angela dan bayi laki-laki dinamai Angelo. Tahun demi tahun silih berganti, kini Angela dan Angelo telah berusia 11 tahun. Angela berparas cantik seperti ibunya, sedangkan Angelo berwajah tampan mirip ayahnya. Begitu pula sifat dan kesukaan mereka. Angela, anak yang sangat ramah, selalu tersenyum dan pandai menyanyi. Sementara Angelo, anak yang berbadan kekar, rambutnya ikal dan pandai bermain sepak bola. Suatu hari ketika mereka pergi berlibur ke kampung halaman orang tuanya, kakek nenek mereka merasa tertegun karena Angela dan Angelo sungguh mirip atau serupa dengan ayah dan ibu mereka ketika masih remaja. Kakek nenek memeluk Angela dan Angelo penuh sukacita. Kakek berkata, "Kalian, Angela dan Angelo, memang kembar, tetapi Angela sangat mirip dengan ibu dan Angelo sangat mirip dengan ayah ketika masih remaja. Sungguh kalian bagaikan pinang dibelah dua." Setelah mendengar kisah tentang Angela dan Angelo tadi, bagaimana kesan adik-adik terhadap kisah kedua anak kembar itu? Mirip siapakah Angela dan mirip siapakah Angelo? Apa yang dimaksud dengan semirip dan serupa? Jelaskan arti peribahasa bagai pinang dibelah dua. Setelah kita mendengar dan mendalami cerita tentang Angela dan Angelo si kembar, Tuhan menciptakan segala sesuatu secara mengagumkan. Kisah Angela dan Angelo pun menunjukkan bahwa Tuhan menciptakan mereka dan menganugerahkan kepada Ibu Elisa dan Pak Mario secara menakjubkan. Wajah dan kepribadian Angela dan Angelo pun turut mencerminkan ayah dan ibunya. Keserupaan ini
tidak hanya tampak pada keserupaan fisik, namun tampak juga pada bakat dan hobi Angela dan Angelo. Baiklah adik-adik yang terkasih, setelah kita mendalami cerita si kembar, mari kita lanjut belajar menemukan kehendak Tuhan dengan membaca cerita kitab suci dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Baiklah adik-adik sekalian, setelah kita membaca dan mendengarkan cerita kitab suci, mari kita duduk dalam kelompok kita masing-masing dan berdiskusi untuk mendalami cerita kitab suci. Beberapa pertanyaan penuntun yang perlu adik-adik diskusikan. Yang pertama, menurut kisah di atas, bagaimana Tuhan merancang dan menciptakan manusia? Apa arti manusia diciptakan secitra dengan Allah? Apa tugas yang diberikan Tuhan kepada manusia yang telah diciptakan seturut citranya? Berilah 3 contoh perbuatan manusia yang sesuai dengan martabatnya sebagai citra Allah. Setelah adik-adik selesai diskusi, saya memberikan kesempatan kepada adik-adik sekalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Presentasi saya berikan per kelompok, mulai dari kelompok 1. Ya, adik-adik yang terkasih, setelah diskusi tadi, beberapa catatan pokok yang perlu kita ingat bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sebagai penciptanya. Hal ini menunjukkan bahwa manusia sangat diistimewakan oleh Tuhan. Jika dikatakan manusia diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah, hal itu berarti bahwa dengan diciptakannya manusia, Allah memberinya martabat yang luhur kepada manusia dan mengangkat manusia sebagai wakilnya yang menampakkan wajah Allah. Di pihak lain, manusia dipanggil untuk hidup seturut kehendak Allah. Tugas manusia sebagai citra Allah adalah mengolah dan melestarikan alam semesta ciptaan Tuhan. Baik, adik-adik yang terkasih, setelah mendalami cerita kitab suci, saya mengajak adik-adik sekalian untuk mengasah kepekaan hati dengan menciptakan suasana hening. Apakah aku selalu bersyukur atas karya ciptaan Tuhan yang telah memberikan martabat luhur bagi manusia sebagai citra Allah? Apakah aku selalu bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan martabatku sebagai citra Allah? Mari kita renungkan. Mari kita refleksikan dalam diri kita masing-masing. Sudahkah kita bersyukur atas diri kita sebagai citra Allah? Adik-adik sekalian, dalam pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa dalam pemahaman manusia sebagai citra Allah, manusia laki-laki dan manusia perempuan memang berbeda, baik perbedaan kodrati, fisik maupun psikologisnya. Namun,
manusia laki-laki dan perempuan memiliki martabat yang sama luhurnya. Sebagai citra Allah, manusia hendaknya bersikap, berbuat, dan bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Manusia adalah gambaran Allah yang kelihatan. Tugas manusia adalah menjadi wakil Allah di dunia untuk berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, ternak, seluruh bumi, dan seluruh binatang melata yang merayap di bumi.